mau kita lihat, yang kita lihat pertama kali ketika artikel ini masuk meja redaksi, bagian apa dari judul abstrak sampai daftar rujukan ini yang akan kita nilai. Jadi biasanya artikel masuk, editor akan memutuskan reject atau proceed atau dilanjutkan ke peer review. Jadi bisa aja editor mereject dari awal. Nah, pertama editor akan melihat bagian abstrak. Tadi sempat ditanyakan apa tipsnya kalau artikel mahasiswa biar bisa diterima di jurnal terakreditasi peringkat 2 atau peringkat 1 gitu ya. Abstrak itu komponen utamanya 3 sebenarnya. Kita memberitahu apa yang kita lakukan, kemudian kita memberitahu metodenya apa, kemudian kita memberitahu hasil yang didapatkan. Nah, ini saya ambil dari salah satu artikel di jurnal terakreditasi peringkat 2. Nomor 1 ini yang dikotakin merah. Telah dilakukan macam bangun spektral, intinya kita ngasih tahu apa yang kita lakukan. 1-2 kalimat selesai. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan. Kalau di sini alat ini terdiri dari meja, sumber radiasi, kolimator, kemudian tracker sebagai program analisis data. Kita kasih tahu lah gimana kita melakukan penelitian itu. Kemudian bagian ketiga adalah hasil utama. Jadi nggak perlu semua hasil. Hasil utama saja yang disampaikan. Perhitungan didapatkan nilai Planck sebesar sekian titik. Nah, mahasiswa seringkali berhenti di poin 3. Masalahnya adalah kalau berhenti di poin 3 saja, pengelola jurnal yang terakreditasi peringkat 2 itu akan sulit melihat. Jadi di dalam penilaian akreditasi jurnal ada satu, jadi gini, saya cerita sedikit karena saya pengelola jurnal. Jurnal itu dinilai 2. Pertama, penilaian substantif, penilaian substansi, kemudian penilaian material. Substansi itu sampai 50% lebih. Manajerial itu sekitar 40% skornya. Di bagian substansi yang dinilai salah satunya adalah bagaimana kualitas artikel. Nah, kualitas artikel dinilai salah satunya adalah yang saya tulis dalam warna biru. Apakah artikel itu memiliki kontribusi pada kemajuan teks dan penyelesaian masalah? Seberapa besar pengaruh temuan pada artikel bagi lingkungan dunia serta pendidikan? Perlu ditelurkan tentang signifikannya hasil temuan atau aplikasi hasil temuan kita. Mahasiswa seringkali hanya mempresentasikan hasil titik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan artikel mahasiswa kita, berdasarkan lingkungan dapatkan nilai teks sebesar ini titik. Padahal ini kan ada artinya nilai ini. Artinya apa? Artinya meskipun nilai Planck ya ordernya sudah benar 10,34 tapi tidak tepat 5,6. Jadi artinya meskipun akurasinya masih perlu tingkatan, itu diikuti keuntungan berupa prosedur eksperimen yang lebih sederhana dan adanya informasi visual spektrum hitam dan representasi warna maupun grafik. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa memahami karakteristik spektrum malar radiasi termal yang sangat berbeda dari spektrum radiasi diskrit. Jadi kalimat dari meskipun sampai ke terakhir ini itu ketika asesor menilai suatu jurnal itu dicari ada nggak kontribusi artikel itu pada penyelesaian masalah, besarnya pengaruh temuan, dan dia biasanya dilihat di bagian abstrak, di bagian hasil, dan di bagian kesimpulan. Makanya kami sebagai pengelola jurnal ketika artikel itu masuk, kita lihat ini artikel ini masih bisa diobati dan tanda kutip ya. Kira-kira memang hasilnya yang tidak bagus atau sebenarnya hasilnya bagus, cuma tidak tahu cara menuliskan. Kalau hasilnya sudah jelek ya kita obatnya, kita reject. Tapi kalau lihat hasilnya bagus nih, cuma si penulis belum bisa secara eksplisit memberitahu apa pentingnya hasil itu. Jadi meskipun dalam abstrak ini ada 3 komponen utama, itu tips pertama supaya dilirik oleh editor jurnal ya terakreditasi peringkat 1 dan 2. Walaupun secara teoritik abstrak ini memuat 3 komponen utama, tapi tolong di bagian akhir itu kasih tahu secara eksplisit apa kontribusi ya artikel itu atau apa arti pentingnya hasil yang diperoleh itu atau seberapa besar pentingnya hasil yang diperoleh itu
bagi lingkungan ilmiah, bagi pendidikan, kemudian apa signifikasinya hasil itu bagi, jadi jangan hanya ditampilkan hasilnya saja. Tips pertama, apa, biasanya orang bilang kan pandangan pertama begitu menggoda ya. Jadi yang dilihat itu oleh judul abstrak pasti itu sama pendahuluan. Ini juga tips untuk kita pada saat tulis. Pada saat tulis, jangan cuma hasil, kita eksplisit dikasih tahu. Penting loh penelitian kita. Jangan sampai sebenarnya hasilnya penting, tapi nggak kita kasih tahu itu penting. Yang kedua, jadi kalau kita lihat judul saya rasa nggak perlu kita bahas. Kita bicara yang abstrak, kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu sebenarnya mengandung 3. Pertama, latar belakang. Kenapa kita melakukan penelitian itu? Nah, ini yang sangat dilihat dalam akreditasi jurnal. Apakah ada state of the art pada artikel itu? Kemudian yang terakhir, akan dilihat apa keterbaruannya artikel itu dibandingkan artikel-artikel yang lain. Apa itu state of the art? State of the art dalam bahasa yang saya kutip secara langsung terkatakan the most recent stage in the development of a product, incorporating the newest technology, ideas, and features. Artinya kita harus bisa menceritakan saat ini nih, sebelum-sebelumnya tuh apa yang sudah dilakukan, saat ini nih penelitian itu tuh udah sampai mana gitu. Jadi biasanya kita cerita yang sebelumnya dilakukan orang tuh apa gitu. Nah, mengapa itu perlu dilakukan? Supaya kita bisa mengklaim apa barunya yang kita lakukan dibandingkan yang sudah dilakukan orang. Karena ini tujuan akhirnya adalah untuk mengklaim keterbaruan, maka rujukannya itu diambil 10 tahun terakhir. Kalau kita mau mengklaim keterbaruan, artikel yang kita rujuk 50 tahun yang lalu, nanti sudah enggak. Ini benar-benar tertulis di dalam panduan akreditasi. Dikatakan apakah dia 10 tahun terakhir yang dirujuk. Pada saat kita menceritakan tentang state of the art dari penelitian yang kita lakukan. Kalau misalkan definisi itu boleh, misalkan resonansi Fano itu ada seorang fisikawan namanya Fano, itu dia membuat menghitung tentang resonansi Fano, bentuk asimetrik dari spektrum. Itu kan definisi kita bisa citasi artikel tahun 66. Tetapi kalau kita bicara tentang state of the art, rule of thumb-nya adalah gunakan artikel yang terbaru. 10 tahun terakhir itu seperti kesepakatan umum. Kemudian yang perlu menjadi catatan, jadi bentuknya biasanya seperti ini. Bentuknya. Berapa penelitian telah melaporkan bahwa hibridisasi metal nanopartikel menunjukkan sifat optis yang tidak ditemui pada sistem tunggal, seperti optical stability. Jadi rujukan 13 sudah melihat adanya optical stability, instability. Kemudian optical stability itu rujukan 14. Kemudian ada osilasi Rabi, ini yang sudah ditemukan sebelumnya, gain beta reduction dan seterusnya. Kemudian penelitian-penelitian yang sebelumnya itu melihat sistem ini sebagai two level system. Nah, ini yang perlu. Jadi biasanya kita merujuk ya, kita menceritakan stage atau tahapan dari penelitian ini udah sampai mana, apa yang sudah dilakukan orang. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Ini pernah jadi kasus tahun 2019. Orang menyebutnya kartel sitasi. Itu diributkan oleh Profesor Mika Yudin Abdullah dari TB, orang fisika. Jadi tahun 2019 sampai 2020 ada seorang, jadi Dikti memberikan penghargaan namanya Sinta Award. Saya lupa 2019 atau 2020. Nah, muncullah satu orang, kalau salah dosen dari Makassar, kita nggak perlu sebut nama universitas dan nama orangnya, diberikan penghargaan di Jakarta. Kemudian ya konsekuensi kalau kita ada di atas panggung kan semua orang bisa lihat. Kalau nggak mau kelihatan kita sembunyi aja di bawah kolong kan. Tapi kalau kita di atas panggung semua orang akan lihat. Dan ketika lihat pasti kepo. Siapa sih ini, penelitiannya apa? Dilihatlah. Kok citasinya bisa besar. Nah ternyata yang dilakukannya adalah dia memasukkan di daftar pustaka sesuatu yang tidak dia rujuk di artikel. Pokoknya ditulis saja daftar pustaka supaya artikel dia, jadi dia mencitasi artikel dia yang lain supaya, tapi walaupun nggak ada ditulisnya di bagian pendahuluan atau apa. Kemudian yang kedua, modus yang kedua adalah artikel itu sebenarnya tidak relevan
tidak relevan tapi dirujuk juga. Jadi tolong jangan lakukan itu. Jadi yang hanya masuk dalam garis tengah hanya yang kita acu dalam artikel, kemudian yang relevan saja. Kalau nggak relevan, walaupun itu misalkan tolonglah ini artikelku dirujuk lagi, teman-teman. Kalau memang nggak ada hubungan ya jangan direfak, jangan disitasi karena nanti khawatirnya itu akan merugikan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi di pendahuluan itu latar belakang mengapa kita melakukan penelitian dan kita harus memaparkan state of the art yang kita lakukan. Nah, ini juga dilihat ini novelty atau keterbaruan. Benar-benar secara eksplisit di dalam jurnal yang diakreditasi oleh Ristekbin dikatakan bahwa artikel yang diterbitkan di jurnal itu harus ada novelty-nya. Kalau tidak ada, skornya kecil. Makanya kalau kita ada artikel mahasiswa, sebenarnya bagus nih ada novelty, tapi dia nggak bisa membahasakannya. Nah, tugas dosen itu, oh ini di pendahuluan kamu ini belum dituliskan apa bedanya yang penelitian kamu dengan orang lain. Kalau di sini misalnya di kalimat yang seperti ini, untuk melengkapi hal tersebut, penelitian ini menganalisis. Jadi kayak hal terbarunya apa? Nah, dia sekarang pakai three-level system, berbeda dengan studi yang sebelumnya, bla bla bla. Biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat itu untuk melengkapi penelitian sebelumnya, atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, atau ya menggunakan diksi-diksi yang ketika orang membaca itu kita langsung tahu, oh ini hal baru dari artikel itu. Ketika editor jurnal-jurnal terakreditasi membaca ada komponen itu, dia akan oke, ini bisa kita lanjutkan ke proses review. Tapi kalau tidak ada, biasanya kalau jumlah artikel yang masuk belum begitu banyak, dia akan lihat-lihat ini memang nggak ditulis karena si penulisnya tidak tahu bahwa itu harus dituliskan, atau memang hasilnya ya biasa-biasa, nggak ada hal baru. Kalau misalkan hasilnya sebenarnya bagus tapi tidak dituliskan, biasanya editor akan mengembalikan dan memberitahu, tolong dilengkapi bla 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 gitu, kemudian di resubmit. Tapi biasanya kalau untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi peringkat 2 itu banyak sekali artikel yang masuk. Dalam satu edisi misalkan cuma mempublikasikan 10, artikel yang masuk 30. Jadi kita udah males dah lihat, nggak ada ini reject, nggak ada ini reject, biasanya begitu. Tapi kalau jurnal-jurnal yang terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 itu biasanya masih mau memberitahu kita perbaiki. Jadi itu tips untuk menulis pendahuluan, pastikan ada latar belakang mengapa kita. Oh ya, yang latar belakang ini biasanya bentuk kalimatnya itu kayak sistem yang ini menarik, bla bla bla. Kita memberitahu bahwa ini kenapa kita melakukan, karena dia menarik atau sekarang lagi hot atau aplikasinya banyak dan lain sebagainya untuk yang poin. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah membuat artikel dengan tips yang kita share tadi sama-sama abstraknya. Oh ya, saya tidak membahas yang bagian metode, hasil, dan kesimpulan karena itu sangat spesifik, field spesifik. Orang fisika beda metodenya dengan orang lautan, orang sosial. Tetapi intinya khusus untuk bagian metode, prinsipnya begini, di bagian metode kita harus menyampaikan sesuatu yang kalau orang lain diikuti secara tertib, benar-benar diikuti metode itu, maka hasilnya harus reproducible, harus reproduce. Kalau tidak reproduce, pernah kejadian di Nature, nanti akan saya tampilkan, itu sampai memakan korban jiwa dalam artian sebenarnya. Ada yang meninggal, seorang profesor dari Jepang. Gara-gara di bagian metode diikuti, ternyata tidak reproduce, tidak, hasilnya tidak sama. Habis itu ada yang kirim surat ke Nature, kemudian Nature melakukan investigasi, mengirim surat ke Riken melakukan investigasi, ternyata ada falsifikasi. Nah, yang melakukan falsifikasi sebenarnya mahasiswanya, dosennya malu, bunuh diri. Nah, nanti akan saya tunjukkan itu, saya lupa ya kasus 2018 atau kalau di Indonesia nggak seheboh itu. Pertama mahasiswanya lagi tetap ya udah juga mahasiswa gitu mungkin ya. Kalau di sana agak berat dan beberapa profesor sampai mengundurkan dari institusinya gara-gara ya itu kelakuan mahasiswanya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau artikel sudah ada, bagaimana mencari jurnal? Dikti menyediakan perangkat yang sangat bagus
Kebetulan saya salah seorang verifikator untuk Sinta akan lebih baik kalau kita langsung tunjukkan dengan praktek barangkali. Ini nah, bagaimana kita mencari jurnal di Sinta? Untuk mencari jurnal Sinta, di sini ada menu, ada about, author, subject, edition, sources, registration, dan seterusnya. Bagian jurnal untuk mencari itu di sources, klik sources, kemudian journals, kita klik. Nah, Bapak Ibu mau publikasi di jurnal terakreditasi tingkat berapa? S1 kah, S2 kah, S3 kah? Kalau misalkan, oh ini pekerjaan mahasiswa nih, mungkin tidak terlalu novelty-nya, tidak terlalu, ini saya yang aman aja lah, yang kira-kira kemungkinan diterimanya besar, S3, saya klik S3. Sudah, kemudian masukkan kata kunci. Kalau saya bidang fisika, saya tulis saja fisika. Kemudian saya search. Nah, di sini ada pertama ilmiah pendidikan fisika, kemudian jurnal inovasi pembelajaran fisika. Jadi kita tinggal cari aja banyak di sini, kita tinggal pilih. Kalau misalnya saya nggak mau yang sudah, saya PD nih hasil penelitian saya dapat dana dari USO 50 juta untuk penelitian riset. Kalau di UNTAD itu ada dana DIPA, ya. Dana DIPA setiap fakultas yang tidak dikompetisikan. Nah, misalkan dari penelitian itu hasilnya bagus, kita maunya Sinta 2 atau Sinta 1, ya kita klik aja Sinta 2. Sama seperti tadi kita tulis misalkan bidang yang mau saya cari fisika, saya tulis fisika. Kalau hukum tinggal hukum, informatika tinggal informatika, kelautan tinggal kelautan. Kita tinggal search, nah nanti banyak kita tinggal pilih. Nah itu adalah kalau kita mau mempublikasikan di jurnal nasional. Jadi gunakan Sinta. Sinta ini tool yang sudah luar biasa bagus sekali menurut saya. Bukan karena saya verifikator Sinta, tapi memang Dikti membangun ini dari 2017 kalau nggak salah. Jadi kita harus manfaatkan. Bukan cuma itu ya, kita juga bisa mencari kolaborator. Jadi misalkan ada penelitian Sinta-Mas misalkan yang mengharuskan Bapak Ibu sekalian bermitra dengan institusi lain. Itu bisa mencari di author ini, yang di menu author. Cari yang bidang kita, kemudian oh ternyata untuk yang kelautan ya, setahu saya kalau kelautan fisik ya, marine physics kayak school itu cari dengan kata kunci itu, nanti tahu ada orang-orang mana lagi yang sejenis dengan kita, kemudian kita bisa kontak dengan melihat institusinya, dengan melihat afiliasinya. Kemudian, nah ini tingkatnya agak lebih tinggi lagi. Ada pernah saya ditanyakan oleh seorang rekan, katanya gini, Pitro, kira-kira kalau saya mau publikasi di internasional, bagusnya gimana? Saya bilang pertama kita harus bergantung, apakah sudah punya artikel. Kalau belum punya artikel, kita ke Simangun. Kalau sudah punya artikel, sudah ada judul, sudah ada abstrak, kita bisa menggunakan Web of Science, kita bisa menggunakan file jurnalnya Elsevier. Saya akan tunjukkan satu persatu. Misalnya kita tidak punya artikelnya masih di awal-awal nih, masih di dalam mimpi, masih bercita-cita, kan cita-cita harus setinggi langit. Kita udah bercita-cita, tapi biasanya antara realita dan harapan tidak selaras gitu. Waktunya sibuk, belum sempat menulis. Tapi supaya kita punya motivasi, kita mau tahu dulu jurnal apa yang mau kita tuju. Nah itu kita menggunakan Simangun. Websitenya saya ada sertakan di slide. Yang kita lakukan adalah pertama kali kita klik jurnal ranking. Jurnal ranking, kemudian kita subject area. Misalkan kelautan ya, atau kimia, atau computer science. Computer science, klik.
Kemudian tentang computer science, bidang kita apa? Misalnya tentang artificial, tentang computer network, tentang jaringan komputer. Kalau bidang lain tinggal dipilih di sini aja. Kemudian negaranya apa? Semua. Kemudian tipenya apa? Saya mau jurnal saja. Tahunnya ya tahun yang terakhir 2019. Nah, kita bisa langsung lihat, oh ini ada jurnal yang topiknya tentang itu, ada yang Q1. Kita cek terus. Biasanya nah ini ada daftar yang mulai dari Q1. Q1 yang paling sulit lah ya. Tadi kan kita udah bicarakan kuartil 1 itu yang 25% paling tinggi skornya. Itu biasanya yang paling sulit. Atau kita mau spesifik Indonesia. Indonesia itu udah banyak yang masuk ke Scopus. Atau India juga banyak. Hati-hati, India itu banyak banyak predator. Nah, di Indonesia itu ada jurnal internasional ada 3 yang terindeks Scopus masuk Q3. Ada Bulletin of Electrical Engineering, ada Indonesian Journal of Electrical Engineering. Ya udah, tinggal kita cek satu-satu. Kira-kira artikel kita memenuhi scope jurnal ini atau tidak. Jadi ini sangat membantu sekali karena dia menurunkan berdasarkan peringkat. Peringkat itu artinya apa? Ya yang paling sulit masuk Q1. Nomor 2 paling sulit Q2. Nomor 3 Q3. Yang paling mudah di antara semua Q itu yang Q4. Tinggal kita lihat di situ aja. Kalau misalkan saya nggak mau Indonesia, biasanya India itu lebih ramai. India. Nah ini ada yang Q4. Berarti mungkin lebih mudah kalau saya masukkan ke sini. Ada peluang lebih besar diterima. Lumayan kalau ada beberapa institusi yang memberikan insentif sampai 15 juta. Q4. Ya, didaftarkan di sini aja. Barangkali Bapak Ibu sekalian bertanya, kapan kita PD, Q1, Q2, Q3, Q4 signifikan atau tidak hasil penelitian? Kalau penelitian kita rasanya kita yakin nih, kita rajin baca paper, ini baru ini di sistem ini, saya belum pernah lihat orang yang menemukan fenomena optical bistability di sistem hibrid. Berarti ini saya yang pertama nih, atau saya satu dari sekian banyak yang sedikit gitu, yang yaitu masukkan aja ke satu. Kalau pengalaman saya pribadi, nggak usah pusing, masukin yang paling tinggi. Paling jelek apa sih? Dia reject paling jelek. Nggak akan kita ya kadang-kadang sedih sih kan. Itu rasanya seperti yang ditolak gitu. Jadi saya pernah mendapatkan hasil review yang mengatakan there is no new physics. Jadi tidak ada fisika baru dari artikel yang kita submit. Akhirnya saya resubmit di Q1 juga Journal of Optical Physics. Itu saya submit di nanoteknologi sebelumnya. Memang faktornya lebih tinggi. Jadi jangan ragu untuk memilih jurnal yang paling bagus dulu. Berdoalah semoga editornya mau menerima dan meneruskan ke proses peer review. Kalau penolakan itu setelah proses peer review, kita akan sangat beruntung. Karena reviewer akan memberitahu, oh ini kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Maka karena kurangnya ini, maka kamu ditolak. Nah, tapi kita sudah dapat masukan, gratis loh, nggak bayar, dibaca orang-orang bule, dikasih tahu kurangnya artikelnya apa gitu. Nah, kita bisa perbaiki terus coba yang Q-nya lebih rendah. Q lebih rendah itu maksudnya Q3, Q4 gitu ya. Yang angkanya makin tinggi itu berarti peringkatnya. Kira-kira begitu tipsnya. Kalau kita belum punya abstrak, belum punya judul, artikel kita itu masih ada di dalam mimpi, masih ada di awang-awang. Tapi ingat Bapak sekalian, untuk mewujudkan mimpi yang dilakukan pertama kali adalah bangun tidur. Kalau misalnya artikel sudah dibuat atau nggak usah sampai jadilah, sudah ada bayangan judulnya kayak apa, abstraknya sudah kita tulis, kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan 2, Web of Science itu untuk jurnal yang terindeks Web of Science, atau Find Journalnya Elsevier. Find Journals punyanya Elsevier itu
jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Tapi kalau Web of Science itu jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science. Nah, Web of Science misalnya saya ambil di sini ya. Saya nggak hafal linknya. Nah, ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada find the match. Itu kita klik. Nah, cuma untuk web saya kita harus membuat akun. Saya sudah membuat akun, akunnya gratis. Ya, sudah. Kalau gitu saya masih belum. Oh, saya masukkan dulu. Ya, nah ini ada namanya manuscript matcher. Dia itu biro jodoh, yang menjodohkan. Kalau judul kita seperti ini, abstrak kita seperti ini, kira-kira jurnal yang cocok apa? Tapi sekali lagi perlu diingat, ini hanya jurnal-jurnal yang masuk dalam database Web of Science saja, gitu ya. Yang kan kadang-kadang ada tuh jurnal yang dia masuk terindeks Scopus tapi tidak terindeks di Web of Science. Ini hanya untuk yang website. Saya akan coba secara acak. Saya akan coba secara acak mengambil artikel punya orang. Saya ambil judul dengan abstraknya. Misalnya ya misalnya ini. Saya misalkan ini adalah judul dari artikel kita ya, kita taruh di sini paste, kemudian abstraknya ini kita ambil, tapi nanti silakan dimasukkan judul dan abstrak mungkin masing-masing. Kita paste, kemudian kita klik find journals. Dia akan memberitahu kira-kira kalau misalkan judulnya seperti itu, jurnal-jurnal yang cocok tuh apa? Oh, ada physical review A cocok, physical review letters cocok, physical review A cocok, New Journal of Physics cocok, dan seterusnya. Nah, itu kalau untuk jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science. Bagaimana kalau kita mau spesifik jurnal-jurnal yang terindeks Scopus saja? Ya, Elsevier punya fasilitas yang sama dengan yang dibuat oleh Web of Science. Namanya Journal Finders. Ya, Journal Finder. Nah, ini dia membantu kita juga untuk menemukan jurnal. Sama persis sebenarnya. Masukkan paper title, paper abstract, keyword nggak perlu. Habis itu kita klik Finder. Nanti akan ada list. Begitu kira-kira. Jadi ada dua cara menemukan jurnal. Pertama, kalau artikelnya masih di awam-awam, silakan gunakan Simago dengan memfilter itu tadi. Kemudian kalau artikelnya sudah ada, judul dan abstrak paling tidak sudah ada, silakan menggunakan Find Journal atau website dari Science. Kemudian, nah ini sempat jadi pemberitaan yang cukup memalukan sebenarnya untuk Indonesia. Jadi katanya Indonesia itu termasuk autornya Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia yang mempublikasikan artikelnya di jurnal predator. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mengecek apakah ada indikasi atau tidak ada indikasi predator itu, kita perlu definisikan dulu jurnal predator. Tadi kita di pertemuan pertama sudah bicara bahwa salah satu yang tidak dimiliki oleh karya tulis non-fiksi lain, dan ini hanya ada pada paper, adalah proses peer review. Peer review ini seperti ayakan yang akan menjaga kualitas artikel itu menjadi baik atau tidak. Celakanya ada beberapa jurnal
Mula-mula dia peer review-nya bagus, kemudian dia masuk ke indeks Scopus segala macam. Kita menemukan beberapa artikel yang dipublikasikan oleh India dan Afrika. Setelah dia terindeks, kemudian banyak artikel masuk, karena dia berpikiran profit motif, ya udah nggak pakai peer review lagi. Pokoknya asal artikel itu masuk, asal bayar publish, asal bayar publish, asal bayar publish. Sehingga kesalahan-kesalahan yang benar-benar kasat mata, yang kelihatan mata seperti typo pun tidak diperbaiki. Apalagi bicara tentang pemeriksaan substansi dari artikel itu. Nah, artikel-artikel dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai jurnal-jurnal yang punya karakteristik seperti ini, kita bayar, kita publish. Biasanya prosesnya cepat, makin cepat bayar, makin cepat. Kayak orang Melayu bilang ikan cepat kan gabus. Makin cepat makin cepat kita bayar, makin cepat ya publish. Itu disebut sebagai jurnal predator. Tapi perlu diingat tidak semua jurnal yang berbayar itu predator. Tapi intinya jurnal predator itu adalah jurnal yang asal kita bayar dia akan publish. Proses peer review dia tidak terlalu lakukan secara standar. Nah, jurnal-jurnal predator ini oleh Dikti itu tidak dinilai. Jadi kalau misalkan kita mau ke lektor kepala atau profesor, kirim ke Jakarta, diperiksa sama Prof. Zaipul atau Prof. Tikno, terus wah ini predator, sudah dinolkan. Jadi hindarilah jurnal-jurnal predator itu. Ciri jurnal predator, pertama ya jurnal predator karena dia mencari profit pasti dibayar ya. Tapi sekali lagi tolong diingat bahwa tidak semua yang berbayar predator. Tetapi jurnal predator itu biasanya karena dia mencari profit, dia minta kita bayar. Yang kedua, seringkali atau tidak terlalu sering-sering banget, tapi intinya ada artikel-artikel yang di luar scope. Saya pernah melihat artikel yang diajukan ke ICN. Ya, kita periksa artikel itu artikel hukum dipublikasikan di jurnal yang namanya Science Engineering. Itu benar-benar sudah keterlaluan. Q4 di Scopus, terindeks Scopus Q4 predator, ya udah kita reject. Gitu. Jadi pertama cek apakah artikel yang dipublikasikan di jurnal itu masuk semuanya dalam scope-nya. Kalau dia ada mempublikasikan 2-3 artikel yang gak ada hubungannya dengan jurnal itu, tapi dipublikasikan juga, kita sudah bisa memastikan itu predator. Kemudian ada seorang pustakawan, saya lupa Inggris atau Amerika, namanya Bell. Dia sangat terkenal. Dia membuat list of predatory journals. Websitenya bisa diakses di sini. https://predatoryjournals.com. Dan list ini, Bapak Ibu sekalian, juga digunakan oleh Dikti sebagai referensi. Jadi ini bukan final seperti apa, bukan hakim final, bukan final judge. Tapi apa ya, kayak memberikan kita list yang hati-hati loh kalau jurnal ini gitu. Belum tentu dia predator. Biasanya Dikti akan melakukan pemeriksaan. Nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta tuh, mana bukti review? Ada. Waktu pas dia ditaruh rektor kepala karena dia kata reviewer tidak merasa yakin, dia minta bukti review. Bahkan diminta bukti korespondensi kita ke jurnal. Ada nggak kita waktu pas submit itu kan seharusnya ada entah cover letter atau apa proses online itu minta dibuktikan, ada nggak? Proses peer review-nya ada nggak? Karena penulis pasti menerima kalau ada proses itu dilakukan pasti bisa membuktikan. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa dan bagaimana websitenya. Nanti tinggal di copy paste saja dari slide yang saya nanti akan tinggalkan di sini. List of predatory journal. Kita bisa lihat misalnya journals, kita klik di journals, kemudian kita search. Nah ini banyak sekali. Saya biasanya langsung Ctrl F aja. Tinggal tulis nama jurnal. Masuk nggak di jurnal itu? Predatory itu tidak hanya jurnal, ada predatory publisher. Nah bahkan ada metrik, fake metrik. Fake metrik itu jadi ada jurnal yang mengaku-ngaku bahwa saya impact faktornya sekian, tapi bukan dari Web of Science, bukan dari Scopus, tapi dari pengindeks
yang fake seperti ini, seperti IQ index, synthesis index. Biasanya mereka akan membuat nama yang mirip-mirip dengan brand yang terkenal. Ya, jadi dia menggunakan kata-kata impact factor. Padahal impact factor itu merek dagang dalam tanda kutip ya, merek dagangnya Web of Science. Nggak boleh pengindeks lain mengklaim dia menggunakan metrik namanya impact factor. Impact factor itu punyanya Web Science. SJR score itu punyanya Scopus. Itu kayak kalau ada jurnal lain menggunakan itu kayak orang mencuri nama kita gitu. Itu tidak diperkenankan. Nah, ini nanti bisa dibaca, karena waktu yang terbatas saya tidak akan membahas tentang pengindeks fake dan jurnal ini. Intinya, tolong dicari dulu artikel jurnal yang mau kita submit itu masuk sini nggak? Kalau misalkan masuk, tolong hindari. Sebaiknya jangan ke situ. Kemudian, langkah submit artikel. Nah, setelah kita sudah tahu jurnalnya, kita tahu bahwa dia tidak masuk dalam jurnal predator, kita melakukan submit. Submit itu prinsipnya ada 4. Pertama, kita udah tahu artikel kita skopnya apa. Misalkan tentang kelautan. Kelautan ini kayaknya masuk ke skopnya misalnya ya. Jurnal yang kami kelola itu namanya jurnal positron, karena di jurnal ini skopnya fisika dan terapannya. Marine physics atau fisika kelautan, tapi yang ditinjau aspek fisiknya itu masuk dalam skop ini. Nah, kalau misalkan sudah skopnya sudah sesuai, nah ini yang paling penting. Penulis harus rajin membaca. Karena editor itu akan sebel kalau ditanya-tanyain, karena kita sudah tuliskan semua di author guideline. Tolong baca, cari ada kata-kata author guideline. Baca dia apa yang harus kita lakukan, template-nya bagaimana, itu sudah ada di situ semua. Jangan email editor, nanti kalau editornya sebel malah dicek. Itu kan sudah ada, tinggal baca gitu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang mau ini baca author guideline. Kemudian yang juga penting, ikuti template dan gaya selingkung. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa citasinya menggunakan style IEEE misalkan ya teknik, gunakan IEEE. Jangan kita menggunakan APPA gitu. Pokoknya ikuti, katanya kalau misalkan gambar itu harus ditampilkan, kemudian di bawahnya ditulis captionnya huruf tebal, ikuti semua yang di panduan. Dan setiap jurnal itu punya gayanya masing-masing. Ini yang kita sebut sebagai gaya selingkuh, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai style. Kemudian yang terakhir ya, kalau udah disubmit kita berdoa aja supaya editornya melihat bahwa artikel kita itu layak untuk dimuat. Nah, sekarang ke bagian yang juga sangat penting. Ini kejadian Bapak Ibu sekalian, dan baru banget kejadian di Sumatera Utara. Ya, tidak usah disebutkan universitasnya sudah tahu. Ada seorang rektor yang kemudian oleh universitasnya dibatalkan. Bahkan dia ditunda kenaikan pangkat, tapi entah bagaimana oleh Dikti keputusan itu dianulir. Sana Dikti dibilang nggak apa-apa. Oke. Apa itu etika publikasi? Etika publikasi itu etika yang harus kita penuhi ketika kita menulis satu publikasi. Ada 4 jenis pelanggaran etika publikasi. 1 pelanggaran punya konsekuensi hukum, 3 pelanggaran tidak punya konsekuensi hukum. Tolong dicatat, kalau saya bilang tidak ada, bukannya saya bilang silahkan dilanggar, enggak. Tapi saya cuma mau bilang, konsekuensi yang pertama itu di Indonesia, itu yang paling besar. Jadi pelanggaran etika publikasi itu ada 4. Pertama adalah plagiat, yang kedua adalah falsifikasi, kemudian yang ketiga adalah fabrikasi, kemudian yang keempat adalah salah seleksi. Nah, ini yang saya bilang profesor bunuh diri gara-gara mahasiswanya. Yang sangat serius, please don't do, itu adalah plagiat. Bukannya yang lainnya silakan lakukan, tidak, tapi maksudnya sangat hindari. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti setelah berapa tahun offshore besar, Bapak Ibu sekalian duduk di sini, ada yang berkompetisi menjadi rektor atau apa. Ketika kita ada di panggung, posisinya di atas itu, orang semua bisa lihat. Orang akan cari mulai dari dosa-dosa kita, mulai dari dosa besar, dosa kecil, makruh, semua yang kita lakukan, kita akan dicari untuk melihat apakah ada
celah untuk menjatuhkan atau plagiat ini apa batu sandungan yang sudah menyandung berbagai nggak jelas sih. Yang saya tahu ada 3 atau 4. Intinya adalah plagiat itu bisa punya konsekuensi 2. Ada konsekuensi hukum pidana. Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan plagiat, Bapak Ibu bisa dipenjara 2 tahun atau didenda 200 juta. Itu silakan dilihat di pasal 70 buku Sisdiknas. Jadi jangan pernah plagiat, bisa masuk UI. Yang kedua, kalau pelanggaran plagiat itu tidak terlalu berat lah, misalnya. Dan kalau pelanggaran plagiat itu dilakukan oleh mahasiswa misalnya, itu dia sudah lulus gitu, bisa dibatalkan. Nah, kalau dosen yang di lingkungan dikti itu bisa ditunda kenaikan pangkatnya atau jabatan fungsional atau diturunkan, atau jabatan fungsional dosennya dicabut, dijadikan staf misalnya, dijadikan ya kalau dari tenaga pendidikan lingkungan saya adalah dikti mengeluarkan pedoman pada tahun 2017, namanya pedoman publikasi ilmiah, yang mengatakan secara eksplisit di situ kalau kita punya artikel, kemudian kita gunakan artikel itu, misalkan saya nulis bahasa Indonesia atau saya nulis bahasa Inggris nih, di jurnal A. 2 tahun kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya publikasikan di jurnal bahasa Indonesia. Terakreditasi Sinta 3, terakreditasi Sinta 3. Boleh nggak itu? Nah, ini yang disebut sebagai self plagiarism. Menurut pedoman publikasi ilmiah Kemdikbud dikti, ini maksudnya salah satu bentuk saya pakai. Bentuknya bisa macam-macam. Kemudian kita bisa mengecek itu indikasinya dari similarity test. Nanti itu hal yang lain lagi. Tapi intinya kalau kita memplagiat karya kita sendiri, itu namanya saya pakai. Dikti mengatakan dalam publikasi ilmiah pedoman publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Dikti, saya copy paste bulan-bulan itu, plagiarisme. Nah, dari rumusan ini plagiat dapat juga terjadi dengan mengutip tulisan peneliti sendiri tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat saja terjadi self plagiarism atau auto plagiarism. Jadi Dikti dalam buku panduan pedoman publikasi ini mengatakan bahwa self plagiarism itu plagiat. Tapi pada kasus yang lain ya dikatakan tidak plagiat. Jadi saya nggak tahu. Cuma apapun itu tolong dihindari. Kalau misalkan itu artikel ulang kita plagiat, itu sudah pasti siap-siap aja. Kalau diproses bisa masuk penjara atau fungsional tadi dicabut atau dikurangi. Kemudian etika publikasi, pelanggaran etika publikasi yang lain adalah falsifikasi, fabrikasi, dan salamisasi. Falsifikasi ini ada hasil, kemudian kita ubah supaya seperti maunya kita. Misalkan saya meneliti tentang solar cell, efisiensinya cuma berapa 5%. Terus saya utak-atik datanya supaya jadi 12%. Itu namanya falsifikasi. Itu yang terjadi di Jepang. Ini saya Prof. Yoshiki Sasai. Yang sebelahnya mahasiswanya itu Haruko Omokata. Mahasiswanya melakukan falsifikasi pada hasil penelitian, dipublikasikan di Nature lagi. Kemudian Nature itu termasuk jurnal yang paling bergengsi di muka bumi. Ya namanya kalau sudah jurnal terkenal, orang pasti akan banyak baca. Seperti yang saya sampaikan tadi, kata kuncinya adalah kalau orang itu melakukan sama persis seperti di metode, kemudian hasilnya tidak reproducible, pasti ada sesuatu. Bisa jadi hasilnya itu difalsifikasi, dimodifikasi, dibawa. Nah, kemudian bersuratlah ke Nature, kemudian Nature mengkonfirmasi ke Riken, sampai ada investigasi di Riken, dan terbukti bahwa ternyata memang hasil itu tidak reproducible. Jadi dia mande-mande, jangan modern. Dia buat sendiri.
datanya supaya kelihatan bagus. Nah, supervisornya nggak tahu, mungkin karena sibuk kan. Nah, kita dosen kan nggak selalu bisa tahu semua detail kan. Kadang-kadang kita percaya aja mahasiswa bilang ini itu ya. Begitu terbukti, Prof. Yoshiki itu sangat malu dan akhirnya bunuh diri, meninggal karena merasa beban. Dia merasa reputasinya hancur. Kalau di Indonesia banyak sekali kasus saya plagiarisme atau ya malah jadi pejabat. Kemudian jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mahasiswa kita sudah mulai ini cek benar-benar apakah dia terutama yang plagiat itu. Terutama yang plagiat. Usahakan kalau belum ada nanti mungkin bisa ngomong sama Pak Rektor, sama Pak Yayasan ketika sudah mulai ini aktif untuk berlangganan iTicket atau Tubitin supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengecek similaritas untuk mengecek apakah terjadi plagiat atau tidak. Nah, fabrikasi itu barangnya tidak ada. Dia tidak melakukan eksperimen. Tapi dia buat. Jadi kalau falsifikasi itu barangnya ada tapi dia modifikasi. Nah, kalau fabrikasi itu barangnya nggak ada. Dia nggak ada apa-apa, tapi datanya ada. Dia buat-buat aja. Nah, salami slicing ini yang dosa yang paling kecil. Salami slicing ini ada hasil gitu, kita publikasikan bagian-bagian, padahal hasil itu tidak penting, tidak banyak hal yang baru. Jadi salami slicing ini yang kalau menurut dia mungkin makruh lah kali kalau di dalamnya. Falsifikasi dan fabrikasi ini pelanggaran yang cukup berat tapi tidak ada konsekuensi hukum. Sama seperti ini, misalkan di ruang tamu ada orang tua, semuanya lagi duduk di lantai karena lagi diskusi, kemudian adalah anak muda datang duduk di kursi, habis itu kakinya taruh di atas meja lagi, dia nggak akan dimasukkan penjara, tapi orang tua itu bilang kurang ajar ini. Ya itulah falsifikasi dan fabrikasi, tidak ada konsekuensi hukum. Sekali lagi tolong dihindari. Terakhir, authorship ini juga menjadi perdebatan. Saya menemukan beberapa kasus yang ada menitip nama, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya aturan authorship, siapa yang boleh masuk namanya dalam list of author, itu 3 kriteria. Apakah dia terlibat pada desain penelitian, terlibat mengumpulkan data, terlibat menganalisis. Desain, ngumpulin data, analisis. Kalau terlibat, boleh author. Kemudian apakah dia terlibat pada drafting? Drafting itu waktu pas kita nulis artikelnya. Atau revisi. Terlibat, silakan. Kemudian dia juga harus menyetujui artikel. Jadi sebelum mensubmit itu semua author itu harus tahu. Ini artikel kita sudah final, draftnya. Mau kita submit, setuju? Setuju, baru kita submit. Kalau misalkan dia belum ada yang belum submit itu nggak boleh kita submit sebenarnya. Kalau dia masuk dalam list of author. Tapi misalnya ada seseorang yang berperan cukup penting, misalnya ada teman-teman berkomunikasi dengan dosen ITB misalkan, wah itu kontribusinya besar sekali, waktu pas kita diskusi kita dapat pencerahan waktu pas menulis, itu boleh nggak masukkan author? Itu biasanya kita masukkan di acknowledgement. Jadi, terima kasih untuk diskusi, fruitful discussion kalau bahasa Inggris. Thank you for, biasanya nama kita singkat, BSN, thanks, siapa, for fruitful discussion, bla 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 gitu. Kemudian, kalau kita sudah bisa menentukan siapa yang ada di dalam artikel, siapa yang berhak di penulis pertama? Penulis pertama itu 2. Pertama, dia kontribusinya paling besar, paling capek, mulai dari ngambil data, nulis segala macam, dan dia paling dominan di proyek penelitian itu. Kemudian dia adalah yang mendraft artikel pertama kali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada mahasiswa kita, misalkan saya ya, mahasiswa ya, saya penelitian karena mentang-mentang ini ide saya yang kasih, kemudian padahal artikelnya dia yang nulis, saya cuma revisi, kemudian saya letakkan nama saya pertama. Itu dosa akademik. Walaupun tidak akan bisa di ini, tapi itu tidak etis, sangat tidak etis. Jadi mahasiswa tetap harus nama pertama. Kalau dia yang menulis, kita cuma revisi. Tapi kalau ini penelitian saya ajukan ke Dikti, saya dapat pendanaan, misalkan 150 juta, kemudian saya minta bantu mahasiswa tolong ambil data ini. Kemudian datanya datang, saya analisis, saya tulis artikelnya, kemudian saya tanyakan, saya ada nulis artikel nih, kamu mau baca nggak? Ini bagian mana yang menurut kamu waktu pas diambil datanya ini kurang atau apa? Nah itu kita yang nama pertama. Intinya kalau kita punya kontribusi paling besar dan dominan, kemudian kita yang menulis artikel itu draft pertama,
Biasanya kalau yang jurnal internasional itu nanti akan beronde-ronde koreksinya. Nah, itu maka kita menulis pertama. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan corresponding author? Dikti menghargai corresponding author 50% dari apa namanya? Penulis pertama. Corresponding author itu author yang berperan atau punya role, punya peran atau punya kontribusi. Pertama, dia yang berkomunikasi secara korespondensi dengan editor. Jadi waktu pas submit itu dia yang mensubmit, dia yang menjawab review, dia yang ini. Walaupun hasil menjawab review pasti hasil dari diskusi bareng-bareng ya. Tapi biasanya ada satu orang yang tukang mengetik, mengirim apa segala macam, dan biasanya dia akan meletakkan nama emailnya di situ. Ya, biasanya itu profesor kita kalau misalkan kita sedang S3. Artinya kalau misalkan ada pertanyaan tentang artikel itu, maka korespondensinya ke siapa? Jadi korespondensi ke editor dan korespondensi ke reader atau pembaca. Ketika dia juga nama pertama, dia kontribusinya paling besar, dia menulis draft artikel, dan dia juga yang mensubmit artikel itu ke jurnal, dia mencantumkan emailnya di situ, maka dia disebut sebagai penulis utama. Jadi ada penulis pertama, yang namanya pertama, kemudian ada penulis korespondensi yang akan menjawab pertanyaan atau berhubungan dengan editor, dan ada penulis utama. Penulis utama itu kalau semua peran yang paling capek dia juga yang jawab email, dia juga yang ya gitulah, dia disebut sebagai penulis utama. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Itu tadi adalah akhir dari sharing kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita akan masuk diskusi dan tanya jawab sesi yang kedua. Namun sebelum memulai sesi kedua ini, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi esensi dan menjawab kuesioner yang sudah dikirimkan oleh panitia. Dan terkait juga dengan sertifikat, itu nanti kami akan kirim, panitia akan kirim ke email masing-masing kurang lebih 1 minggu setelah acara seminar ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang bertanya, ya, oke, dari yang saya tulis itu, baik Bu, nama dan asalnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada dari Pak. Ada Pak yang saya saya ada masukan di jurnal, semoga di jurnal musik saya baca di jurnal masuk tiga. Nah, jadi di jurnal tadi itu karena berkaitan dengan bangunan ya, saya ambil saya masuk situ. Itu jurnal sudah diterima dan ada jadi ada saya tak percaya dengan apa ya? Jadi kata-kata pada, nah ada sebaca tuh ini tidak dari ditaruhkan belum katanya masih dilakukan gitu. Padahal sudah jelas itu tidak. Ini sebenarnya ada yang masuk dengan yang 2019 karena ada pada masyarakat begitu macam itu. Kalau saya agak baik itu masuk dengan tidak berbayar ya tidak masuk juga. Sehingga atau di mana juga terus apa itu jurnal sebagai kalau di mana memang beberapa jurnal gimana Bu? Saya kan berupa jurnal jadi beberapa jurnal yang saya baru sekali jurnal mikrobiologi kemudian saya tulis dia itu jurnal jadi dari nah ini untuk dan bekas ini yang jurnal terima kasih. Oke, pertama kalau untuk mengecek kita bisa ini sebagai panduan. Jadi Ibu bisa akses URL https://journals.com/jurnal ya. Kemudian enggak ada Bu.
Apa nama jurnal itu? JPCS. Coba kita langsung cek dulu ya. Journal of Physics. Oh, Journal of Physics Conference Series. Oh, bukan predator. Bukan. Journal of Physics Conference Series itu adalah proceeding. Nah, jadi ini yang tadi sempat kita singgung-singgung apa kucing yang saya kasih nama kambing. Jadi untuk menentukan apakah sesuatu itu jurnal atau bukan, kita harus melihat apakah dia berkala. Kalau dia berkala dia jurnal, tidak berkala dia prosedur. Apakah dewan redaksinya tetap? Kalau dewan redaksinya tetap dia jurnal, kalau tidak tetap dia prosedur. Kemudian apakah dia selalu ISSN? Kalau dia ISBN dia prosedur. Nah, salah satu contoh dari proceeding itu, nah ini Journal of Physics Conference Series. Journal of Physics Conference Series ini diterbitkan oleh publisher yang bereputasi, namanya Institute of Physics. Itu penerbitnya di Inggris. Tetapi ada tetapinya. Journal of Physics Conference Series ini proses peer review-nya dilakukan oleh panitia. Jadi tidak ada reviewer seperti jurnal. Kalau jurnal itu kan ada tim reviewernya sendiri. Nah, kalau Journal of Physics Conference Series ini reviewernya itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh panitia. Jadi ibu akan melihat atau merasakan perbedaan kualitas hasil review jika misalnya ya satu conference dilakukan di misalnya di TB atau di UGM, kemudian satu conference dilakukan di mana gitu di kota A yang mereka sulit mencari reviewer. Kita akan melihat bahwa hasil reviewnya itu akan sangat berbeda sekali. Apakah ini bisa diklaim? Bisa. Ini masuk dalam, jadi Journal of Physics Conference Series itu termasuk proceeding yang masuk dalam kategori ini. Proceeding, klasifikasi proceeding. Oh, yang di bawahnya. Nah, dia masuk yang ini, Bu. International Index SIMAGO. Saya akan tunjukkan pada Ibu. Kita buka SIMAGO. Kemudian Ibu tuliskan Journal of Physics Conference Series, ya. Kita search. Nah, ada. Berarti dia ada di database itu. Kalau kita klik, kita akan melihat publication type-nya itu conferences and proceedings. Jadi dia bukan jurnal, bukan artikel di proceeding. Ya, gitu. Saya tidak tahu ya, tapi biasanya proceeding itu agak tidak begitu lumrah kita memasukkan artikel review. Biasa proceeding itu hasil eksperimen, sesuai namanya proceed itu sesuatu yang masih proceed itu apa ya? Berlanjut. Jadi hasil penelitian yang belum final itu kita masukkan ke proceeding. Kalau artikel itu hasil penelitian yang sudah final. Jadi kalau saya sudah melakukan kalau vaksin itu sudah ada uji klinis sampai tahap berapa, udah ada konklusif, masuk dia ke dalam jurnal. Tapi kalau misalkan masih preliminary study, itu kita masuknya ke proceeding. Biasanya gitu. Tapi bukan predatory sama sekali. Kalau dikatakan bahwa ada disparitas review, ya. Kemudian apakah nanti bisa dinilai? Saya sangat yakin bisa. Tetapi, nah ada tetapinya. Biasanya kalau reviewer tidak begitu yakin, Ibu harus menyiapkan proses reviewnya. Jadi kan ada dikasih tahu tuh, misalkan ini disuruh apain, ada pertanyaan, itu Ibu kumpulkan. Just in case reviewer meminta bukti review. Kalau misalkan kan biasanya reviewer itu bidang itu, misalkan kebetulan yang mereview orang biologi juga, terus dia merasa
wah ini saya perlu bukti nih, benar nggak artikel ini di review. Nah, nanti akan diminta bukti review. Jadi tolong dikumpulkan bukti-bukti pada saat artikel itu di review. Gitu Bu, kira-kira. Ya. Dari pertanyaan dari Pak Fadli Imam, ini minta dijelaskan kita secara singkat saja perbedaan antara jurnal predator dan jurnal predator. Ya, baik, terima kasih. Jurnal predator itu cirinya pertama, kalau dia mempublikasikan sesuatu yang di luar skopnya, pasti predator. Jadi kalau misalkan ada nama jurnalnya Science Engineering, kemudian mempublikasikan artikel hukum, itu pasti predator. Terjadi nggak? Terjadi, saya lihat. Saya memverifikasi artikel itu untuk dapat insentif. Dan kita tolak, karena itu udah pasti jelas-jelas predator. Yang kedua, proses peer review itu tidak standar. Bagaimana ciri-ciri proses peer review tidak standar? Proses peer review Bapak Ibu sekalian, itu biasanya antara 1-2 minggu. 1 minggu itu termasuk cepat. Orang baru bisa menilai artikel kita itu sekitar 2 mingguan biasanya. Bahkan ada yang sampai 6 bulan bisa memberikan hasil review. Jadi kalau misalkan kita kasihkan terus dia bilang udah ada hasil reviewnya dalam 1-2 hari, terus dia minta kita bayar langsung publish, itu kemungkinan tidak dilakukan proses peer review. Atau kita sudah publish dan kita yakin ada kesalahan, typo apa segala macam, tapi juga tidak di notice oleh editor, ya itu juga pasti bukan. Tidak ada predator, itu udah ciri-ciri dia predator. Intinya adalah kalau dia menyalahi best practice dari pengelolaan jurnal, scoop tidak masuk tapi dipublikasikan. Kemudian aneh sekali, hasil reviewnya kok kayak remeh-temeh yang enggak, padahal ini jurnal internasional, tapi hasil reviewnya kok enggak substantif gitu. Kemudian cepat sekali, dalam 2 hari kita udah dapat jawaban atau 3 hari. Padahal proses review itu 1-2 minggu biasanya. Nah itu ada kemungkinan predator. Kalau mau melihat mungkin nggak dia masuk predator atau tidak, saya sangat menyarankan akses https://predatoryjournals.com journals. Akses ini kemudian lihat jurnal itu ada nggak di list itu. Kalau ada, jauhi. Kalau nggak ada, ya berdoa aja itu. Kalau misalkan kita lihat dia nggak ada di list itu, terus kelihatan proses peer review-nya standar. Proses standar gimana? Si reviewer mengomentari artikel kita, substansi dari artikel kita itu dinilai. Kemudian itu sampai ya nggak 1-2 hari juga udah ada hasilnya gitu. 1 minggu, 2 minggu yang masih masuk akal lah. Gitu kira-kira. Yang saya ingin tanyakan itu Pak terkait aplikasi tadi salah sama falsifikasi. Falsifikasi di sini Pak jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, katakan kita memiliki suatu masyarakat, kemudian kita melakukan semacam mengubah dari data itu. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, maksudnya saya ingin punya pemahaman baru juga. Katakan ketika kita bicara masalah data proses seperti itu, kita melakukan pengukuran di lapangan dari data yang ada, katakan untuk sentrosity, otomatis kalau misalnya kita hanya menampilkan data yang ada, akan banyak tulis dari data yang akan kita tampilkan, sehingga ada beberapa metode yang kita lakukan, misalnya dilakukan yang pertama filtering data. Setelah filtering data, kita lakukan misalnya ada metode Westland atau gerakan bank dan pas filter seperti itu. Nah setelah hasil yang kita munculkan tentang data Westland atau pas filternya itu, apakah itu masuk dalam falsifikasi tadi? Nah, kemudian satu lagi Pak, katakan kita lakukan cross check di lapangan, kita sudah buat kita sudah meeting coverage area yang akan kita lakukan mooring atau project di lapangan. Namun karena ada beberapa kondisi atau fenomena alam yang intervensi sehingga ada beberapa stasiunnya terlewatkan. Namun setelah kita kembali ke laboratorium, kita melakukan baik untuk memvalidasi datanya. Data itu misalnya bisa kita dapatkan dari beberapa misalnya
operan itu proses atlas dan sebagainya untuk di ilmu geologi sendiri. Apakah kekosongan data itu dengan menggunakan data yang ada, apakah masuk dalam kategori kekosongan? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pada prinsipnya adalah kalau misalkan modifikasi dalam tanda kutip ya, modifikasi data itu ada metode ilmiah yang menjustifikasinya, maka dia valid. Yang tidak boleh itu kita ubah semau kita, tidak ada justifikasi ilmiahnya. Bidang saya juga biasa melakukan itu. Biasanya kita bisa melakukan ekstrapolasi. Jadi data itu nggak ada, tapi kita prediksi dari data-data yang ada atau interpolasi. Ada data kita diantaranya in between kita mau tahu berapa. Tapi kan kita memprediksi ini dengan metode yang dijustifikasi, yang ada bisa dijustifikasi secara ilmiah. Ekstrapolasinya kita nggak sekedar kasih nilai, tapi kita ada algoritmanya. Kemudian intraposisi juga seperti itu. Kemudian bahkan ada kalau di fisika itu fisika komputasi ada image processing gitu. Itu kita memang modifikasi. Jadi kita lakukan filtering untuk mengurangi noise dari citra citra medis. Kita mau mendeteksi apakah ada kanker atau tidak. Ini noise-nya terlalu besar. Setelah kita digitasi, kita melakukan filtering dan lain sebagainya. Nah itu bukan masuk dalam falsifikasi karena modifikasi dalam tanda kutip data itu memenuhi kaidah-kaidah yang bisa dijustifikasi secara ilmiah. Nah gitu Pak. Termasuk juga itu kalau misalkan kita mengambil data sekunder, data primer kita terbatas, kita lengkapi dengan data sekunder, selama itu ada justifikasi ilmiah, ada metode ilmiah yang membenarkan itu bukan falsifikasi. Falsifikasi itu misalkan angkanya sebenarnya 7 gitu. Terus kita bilang, aduh ini kalau 7 nih nggak bagus nih nanti dibilang hasilnya nggak baru. Saya ubah jadi 9 gitu. Tanpa ada metode ilmiah yang membenarkannya, itu falsifikasi. Gitu Pak, terima kasih. Ada pertanyaan tapi mungkin ini pertanyaan dari Pak Gregory Widodo. Bertanya apa website untuk mengetahui informasi untuk judul dan apa yang ada. Ya. Mungkin saya tunjukkan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan men-share slide ini secara bebas, tidak perlu minta izin, pokoknya silahkan di-share saja. Mana tadi? Jadi kalau kita mau kalau kita mau sudah ada abstrak dan judul. Kalau jurnal yang kita tuju adalah jurnal yang terindeks Scopus, kita menggunakan Find Journals miliknya Elsevier. Kalau kita mau jurnal yang terindeks Web of Science, yang kita ke halamannya Web of Science. Nah, mungkin pertanyaannya begini, mendingan mana nih? Yang Elsevier atau Web of Science? Secara umum, jurnal-jurnal yang di Web of Science, kalau dia dia ada di Web of Science. Dia ada di Scopus, tidak ada di Web of Science. Secara umum biasanya jurnal itu agak lebih mudah ditembus dibandingkan jurnal-jurnal yang ada di Web of Science. Secara umum tuh yang di Web of Science biasanya, kecuali yang di luar yang ESCI tadi ya, karena ESCI medium. Yang di Web of Science itu secara umum lebih sulit. Jadi kalau mau ini ya cari pakai Find Journal yang Elsevier. Habis itu dengan memadukannya dengan Simago, nanti kita cek dia Q berapa, kira-kira sulit atau enggak. Tapi kalau kita sudah pede, hasilnya bagus, bahasa Inggris kita sudah kita bayar native speaker, ada itu jasa untuk translate dan proofread. Kalau translate plus proofread itu sekitar 5 juta. Kalau proofread aja sekitar 3 jutaan. Ini native. Translate penuh itu sekitar 2 jutaan. Nah, nanti waktu pas memasukkan komponen dalam penelitian, Bapak Ibu bisa masukkan itu. Komponen, proofreading, translating, masukkan 5-6 juta. Nanti kalau mau tahu mana yang biasa digunakan, saya juga bisa
membantu untuk menunjukkan ini. Gitu. Jadi kalau ditanya ke saya, saran saya coba yang kalau mau yang muda ya pengen jurnal. Kalau mau yang kelas tinggi gitu langsung ke Web of Science. Biasanya jurnal-jurnal yang kelas berat itu yang ditampilkan di situ. Gitu, Bu. Kalau begitu pertanyaan jawab sudah di saya bisa pakai Terima kasih. Terima kasih untuk pengalaman Mas. Saya mau tanya untuk yang bagian self plagiarisme itu sudah pernah ada kasus belum ya peningkatan atau gimana? Terus yang kedua kan ketika kita mau mempublikasikan jurnal ilmiah kan ada syarat apa yang harus dilengkapi. Ada beberapa jurnal harus disaksi. Nah, kasus ini dia satu jurnal itu bahasa Indonesia, jurnal bahasa Inggris itu sama, isinya sama. Nah, apakah itu bisa digunakan atau tidak? Karena kan itu dua jurnal yang terpublikasi, sudah terpublikasi di jurnal yang berbeda tapi lain bahasa. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk inilah saya juga ngerti ya dikti ini gimana. Saya tahu persis salah satu universitas swasta di Bandung itu pernah institusinya disanksi. Kalau nggak salah 1 tahun tidak bisa di universitas swasta. Saya diinformasikan langsung oleh rekan saya yang dosen di institusi itu. Itu kejadiannya tahun 2019. Self plagiarism yang dianggap oleh dikti dibiarkan, kemudian tetap diajukan untuk kenaikan pangkat, itu institusinya disanksi tidak naik fungsional 1 tahun se-universitas swasta di Bandung. Ada merek-merek telekomunikasi lah nama bisnisnya. Jadi kalau dibilang ada contohnya ada, tapi ada tapinya. Pada kasus lain, bahkan pejabat dikti bilang nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak ngerti itu. Kalau dibilang, jadi pastinya gimana nih melanggar atau enggak? Ya hindarilah, hindari. Tapi sanksi dari dikti tidak begitu firm menurut saya sampai saat ini. Kemudian yang kedua, kalau ada dua artikel di 2 jurnal, isinya sama, beda bahasa. Itu sebenarnya biasanya citasi itu kita ambil yang substansinya aja. Kalau substansinya sama kita ambil salah satu. Tapi mudah-mudahan itu bukan self plagiarism artikel itu. Tapi biasanya kita ambil substansi. Kayak yang saya sampaikan di sini. Jadi yang kita citasi itu pertama yang relevan saja secara substantif. Nah ini artikel yang relevan. Kalau misalkan dua sama yang ya ambil yang apa? Yang paling baru atau jurnal yang paling bagus, salah satunya. Biasanya begitu, gitu Pak. Itu tadi ada penutup. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan pastinya ini sangat bermanfaat, khususnya bagi kita yang baru mau mulai atau jadi baru mau memulai untuk meneliti dan membuat jurnal. Nah, demikianlah sesi 1 dan 2 materi serta sesi 1 dan 2 diskusi dan tanya jawab dalam seminar serba-serbi artikel ilmiah bagi peneliti muda. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta baik secara daring maupun luring. Dan sebelum ke sesi penutup, saya minta Bapak atau Ibu yang bergabung dengan kita secara daring untuk menghidupkan kameranya karena kita akan dokumentasi ya seminar ini. Silakan. Nanti saya pilih ya 1, 2, 3 tapi baik gimana? Dan oke 1, 2, 3.
Bisa sekali lagi? Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan ke sesi penutup. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Sofi Siti Sofia, selaku Ketua LP 2M Universitas Kosong Pontianak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara seminar pelatihan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama tentu kepada pembicara kita, Dr. Rizal Nugroho yang sudah berbaik hati meluangkan waktunya, berbagi ilmunya bersama kita. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya, terutama bagi kami khususnya dosen-dosen dari Universitas Kosong untuk lebih banyak berkarya lagi membangun kampus ini, dan tentunya senang sekali untuk banyak sekali juga peserta dari kampus lain yang ikut bergabung di acara ini. Semoga ini juga menjadi ajang kita untuk saling bersilaturahmi dengan kampus-kampus lainnya. Dan harapkan setelah ini menjadi bekal awal untuk semakin banyak karya kita, terutama artikel ilmiah ke depannya, yang bukan hanya banyak tapi juga memiliki kualitas. Jadi tentu kualitas dan kualitasnya juga sama ya, jadi bukan hanya banyak tapi juga berkualitas. Saya sebagai ketua ini juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara baik secara offline maupun online kurang ada yang berkenan. Semoga acara ini kedepannya kita juga bisa bertemu lagi dalam acara-acara pelatihan lainnya bagi dosen. Sekian, saya juga tutup acaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, dan tentunya pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu bisa keluar dari Zoom. Bagi kita yang